Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita tentunya. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga di malam yang berbahagia ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul bersama-sama dalam mengikuti acara Yudisium, ya, Yudisium dan malam pertama wisudawan STI Indonesia Makassar, STI Indonesia atau kalau dulu namanya STIKI, ya, Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Makassar. Ya, tentunya pada malam hari ini adalah malam yang berbahagia untuk kita semua, malam sukacita bahwa kita telah mengakhiri kegiatan akademik atau pendidikan atau strata 1 di kampus yang selama ini kita belajar. Ya, tentunya pasti ini merupakan berita bahagia ya untuk semuanya, ya, untuk suami atau istrinya. Tidak mudah untuk mendapatkan sarjana, ya. Tidak mudah untuk mendapatkan gelar sarjana karena kita ketahui sendiri di dalam proses belajar mengajar kita, di dalam proses pencarian, kemudian sumber tenaga, ya, juga waktu yang kita keluarkan untuk mendapatkan pendidikan di STI Indonesia Makassar. Sehingga tentunya kalau kita lewati, kita tidak ingin keluar dengan sia-sia tentunya. Ilmu yang mereka dapatkan, ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk orang lain, ya, pastinya. Tetapi dunia saat ini maupun perkembangan negara kita saat ini sangatlah pesat. Tantangan, hambatan, rintangan, persaingan yang sangat mengharapkan alumni-alumni yang keluar daripada STI Indonesia Makassar ini bisa berkompetisi. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, saya itu kuliahnya di kampus STIKI, ya, STI Indonesia Makassar. Ya, bahkan ada lelucon yang saya dengar, karena kita tidak bisa pungkiri dan ini nyata sekali bahwa alumni STI Indonesia Makassar, STI Makassar mampu bagaimana cara kita bisa berkompetitif, ya. Bagaimana cara kita ilmu itu hanya bagian kecil. Nah, kenapa saya bilang salah persepsi itu? Karena nyata sekali alumni kita itu banyak yang berhasil. Contoh misalnya alumni kita adalah mantan wali STI Indonesia Makassar yang dikatakan bahwa STI Indonesia Makassar itu adalah kampus kecil, kampus yang mungkin agak diremehkan. Tetapi alhamdulillah saya adalah alumni, jadi inspirasi untuk adik-adik semua, ya. Adik-adik semua itu bisa terinspirasi bahwa waktu saya terus terang, ya, adik-adik sekalian, saya sedikit mohon izin Pak Ketua, khusus KPK, staf khusus KPK, saya itu pada saat dilakukan tes, jumlah yang ikut tes Pelindo, tes Pelindo yang mendaftar pada saat itu adalah 8.600 orang. Yang diterima angkatan saya itu cuma itu. Kenapa? Karena kepercayaan diri yang pertama yang harus kalian tanamkan di diri kalian. Gitu. Nah, saat ini baru-baru jadi tahun ini saya terpilih lagi jadi ketua IKA. Insya Allah saya akan mengantarkan ketua IKA 4 tahun ke depan lagi masa bakti saya. Jadi mohon dukungan dari teman-teman semua, adik-adik. Nah, setelah dari kampus itu Anda bukan berarti stop dengan STI Indonesia. Harus tetap silaturahminya.
harus tetap jalan kebersamaannya. Kenapa? Karena dengan bersilaturahmi maka rezeki itu bisa muncul di kita, ya. Jadi adik-adik sekalian, kami harapkan setelah lulus dari STI Indonesia Makassar, dari STIKI, adik-adik sekalian bisa bergabung dari organisasi Ikatan Alumni yang nanti bisa mendapatkan informasinya di Pak Bardin atau Pak Arifani selaku sekretaris Ikatan Alumni. Itu nanti ada data master, ya, data pelacakan. Anda mengisi itu, maka banyak hal yang kalian bisa manfaatkan dari silaturahmi itu. Ya, pertama pastinya temu kangennya dengan teman-teman, ya. Mungkin kita banyak cerita, banyak lelucon, banyak ya macam-macam di dalam dunia pergaulan kita. Itu kita bisa kenang lagi di satu luar biasa. Ya, jadi adik-adik sekalian, jangan pernah mengatakan STI Indonesia itu kecil. Ya, tidak pernah ada saya sepikir pun bahwa saya menjadi minder berhadapan dengan teman-teman UGM, minder berhadapan dengan teman-teman Trisakti hanya karena saya kuliah di STI Indonesia Makassar. Bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah bagaimana kalian berkompetisi. Yakin itu. Kuncinya di situ. Orang tua, selama kalian bisa membahagiakan orang tua kalian, kalian bisa membuat hatinya nyaman, tenang, dan mereka mendoakan kita untuk keberhasilan kita, kesuksesan kita. Insya Allah itu adalah doa yang paling dengar oleh Tuhan. Jadi adik-adik sekalian yang jauh orang tuanya di luar dari Makassar, telepon. Jangan berpikir, saya sudah sarjana, orang tuaku petani misalnya. Orang tuaku itu cuma ini misalnya di kampung, dia ngapain telepon kan saya sarjana. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ya, jadi adik-adik sekalian, semua yang kita lakukan ini, apa yang kita dapat, dan selamat malam. Dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon izin mau turun lagi, ya. Kalau di podium ada tidak merata gitu. Baik, yang saya hormati Bapak Ketua Bidang Akademik Bapak Muhammad Bardin SEMSI. Yang saya hormati Bapak Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan Bapak Haji Muhammad Idris SEMM. Yang saya hormati Ketua Prodi Manajemen Ibu Dr. Hasmawati STMM. Yang saya hormati Kepala BAAK Ibu Jumriani SEMAK. Yang saya hormati Kepala LP3M Ibu Haja Hasriani STMM. Yang saya hormati Ketua IKA yang sama kita banggakan, ya, Bapak Zulfikar Ramli SEMM. Juga yang saya hormati dan banggakan dosen-dosen STI Indonesia Makassar STIKI. Ini ada dosen senior, ya, tadi sudah disebutkan oleh Ketua IKA. Ada dosen senior ini mungkin ini pasti tidak ada yang tidak pernah diajar sama ibu kita orang ini. Pasti pernah diajar, ya. Yang kedua masih Ibu Elena Parigraman. Ini khususnya yang mahasiswa dari prodi akuntansi, ya, dan manajemen perpajakan. Ini pasti yang saya banggakan. Dan oh iya, ada yang terlupakan ini. Ada dosen-dosen muda dari STI Indonesia Makassar.
Jadi ini ada dosen-dosen muda, jadi tapi ini yang sudah di yudisial merasa muda panggil om, kalau merasa seumuran panggil kak gitu sama saya. Ya, jadi ini Kak Zul ini, ya Kak Zul ini seperti apa yang tadi sudah disampaikan bahwa kita sebagai alumni dari STIE Indonesia Makassar, jangan kita kecil lagi. Kenapa? Kampus itu hanya tempat untuk belajar. Kenapa tadi waktu yudisium saya sampaikan bahwa semuanya dikembalikan lagi kepada diri masing-masing alumni. Tidak boleh lagi dibilang, itu nih, gara-gara saya dikasih dapat C dulu, nilaiku apa minim dan diterima sama kerja. Bukan itu masalahnya, bos. Tadi Pak Kak, skill kita gitu. Jadi tidak boleh hanya mengandalkan selembar ijazah. Harus ada skill lain yang kita miliki. Ya. Makanya mungkin ada yang pernah ikut, tidak ada di sini yang pernah saya ajak pengantar akuntansi, tapi pernah mungkin yang ikut MEPEN sama saya pernah tawar itu, ada yang mau langsung dapat nilai sekarang pertemuan pertama ya, ada yang mau, bingung semua. Apa ini maksudnya Bapak? Ini langsung kasih nilai. Saya iya, langsung kok kasih nilai. Kalau mau, siapa yang mau acung tangan, langsung ke akademik, minta berita acara, saya tanda tangan, kamu juga tanda tangan, dikari sendiri nilainya. Terserah, pilih mau A sampai Z, tidak ada ya, A sampai E, ya. Tapi tidak ada juga yang mau. Oh, ada yang bertanya, Pak, kalau sudah memilih nilai A, yang tidak ada yang nilai top, jadi seperti yang dikatakan tadi Kak Sul, bahwa jangan sampai itu SE-nya, tapi bukan BSE sekarang, Kak Sul. Bukan nih, yang manajemen itu SM, sarjana manajemen, yang akuntansi itu SAK, sarjana akuntansi. Tapi bisa kunci nanti dia berubah jadi SE, sarjana enggak gitu. Jadi harus kita, karena ini adalah malam peralihan jenjang, malam peralihan status, maka mulai saat ini masing-masing harus menyiapkan dalam hati, mau di mana, mau dibawa kemana ijazah ini. Iya, jadi harus berpikir. Satu lagi, saya kemarin tes, jadi kuis ya. Jadi mungkin ada yang ingat, setiap saya masuk itu ada kuisnya. Kuis yang pertama, saya tanya, saya suruh tulis di situ. Silahkan tulis cita-citamu. Macam-macam nih, tulis cita-citamu. Tidak ada yang sinkron dengan bidang peminatannya. Padahal di kelas itu paling banyak yang ambil manajemen perpajakan. Tidak ada yang tulis konsultan. Untuk menjawab terus terang, waktu kalian pilih bidang peminatan, jujur makin saja, ikut-ikutan sama teman tak. Latah. Memang penyakit Indonesia itu latah. Di mana banyak bergelombor di situ Tommy. Kalau saya lihat ini yang di kelas ini angkatan ini banyak-banyak ambil manajemen keuangan. Latah tong. Waktunya saya sudah, dia belum selesai itu waktu. Sudah ditawari bekerja. Nah ini yang harus dibuka. Resepnya itu bagaimana? Dan ini mudah-mudahan ya, saya lihat ini, kalau saya perawat semua yang buka-bukanya ini ya, paling tidak pengusaha lah yang kita.
Ini terutama ada si inisial Bobby di belakang. Oh, bukan inisial itu nih, B di inisialnya di Bobby. Oh iya. Oh, ini kan tadi dia sudah minta izin, Pak. Bisa minta izin, Pak. Saya masuk kerja dulu. Betul-betul ini. Lagi deh. Jadi pekerjaannya ini. Bagi yang cewek-cewek ini, ya bisa lah. Oke. Dan ini memang ini setiap ini saya deteksi ini memang ada 60 sampai 70% ini alumni yang lulus ini yang waktu dia mau ujian dia sudah bilang, Pak, kalau dapat ini ijazah dipromosi. Wes, ini yang mantap bro. Saya bilang, biar baru kabarnya saya dengar Pak Jo, gembira mah. Apalagi kalau ada minggunya. Ada top lagi, paling gesit ini bapak ini. Paling gesit ini. Apa nunya? Apa selalu jawabannya setiap kutanya? Pak, kenapa ada begitu begini Pak? Tenang saja Pak, ini waktu rehatnya kantor ini. Curi-curi waktu kayak ini. Ini kok aku ini mahasiswa yang sambil kerja, tapi betul-betul dia serius. Ya, betul-betul dia serius jalannya. Inisialnya Sukri. Sukri ya. Ini calon camat ini. Calon camat Wajo. Adalah konsekuensi dari pekerjaan. Sekali lagi saya sampaikan kebanggaan saya yang sangat luar biasa kepada anak-anakku, alumni STIE Indonesia Makassar tahun 2022. Dan sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf dari kami semua, jajaran staf dan dosen, selama anak-anakku menimba ilmu berada di kampus di Indonesia Makassar. Apabila terjadi hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf, dan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua STIKI Makassar Dr. Ilham Syed Saleh MSI AK. Yang terhormat Bapak Ketua maaf Bu Grogika. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua 1 STIKI Makassar Muhammad Akbardin SE MSI. Yang terhormat segenap jajaran pimpinan STIKI Makassar, dan yang terhormat seluruh Bapak dan Ibu dosen yang ada di STIKI Makassar, dan yang saya sayangi seluruh calon wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Yang kita mensaltima. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesan dan pesan sebagai perwakilan calon wisudawan pada malam hari ini. Pertama,
profesi dan keilmuan kami dalam mengemban amanat Tridharma perguruan tinggi. Untuk Bapak dan Ibu dosen, terima kasih atas kelas kuliahnya yang berpikir serta wawasan yang luas dan hal-hal yang menginspirasi kami yang kadang membuat kami tertawa dan menangis. Saya yakin semua hal yang terjadi itu termasuk di dalam proses pendewasaan kami. Muhasabah dulu, kalau naik kok kasih saja sarangnya, jadi sarangnya teman-teman. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pesan dan Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan sehingga bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan wisuda. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua STIA Indonesia Dr. Ilham Santai SD MSI AK, salah satu dosen idola saya juga di bidang akuntansi. Karena Pak Ilham ini idola saya, jadi izinkan saya mengikuti ijazahnya untuk ke tengah sini. Kemudian selanjutnya yang saya hormati juga Ketua Program Studi Akuntansi Bu Narti SEMAK dan seluruh dosen dan orang tua kami yang hadir hari ini serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Saya di sini bawa sedikit catatan karena ada beberapa titipan dari teman-teman. Oke. Mungkin di bawah 20 dan berguguran sampai dengan di akhir semester itu tidak cukup 10 mungkin. Tapi saya yakin dari teman-teman saya sedikit ini semuanya berkualitas, semuanya menjadi kebanggaan Indonesia. Suatu kebanggaan bisa menjadi bagian dari keluarga besar STIA Indonesia Makassar, salah satu kampus paling keren di Indonesia. Nah, khususnya untuk prodi akuntansi, kedepannya ini akan menjadi calon-calon auditor, akuntan, baik di sektor pemerintahan ataupun di sektor publik. Tapi untuk teman-temanku ada juga yang lebih keren daripada itu, yaitu membuka usaha sendiri. Karena puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita, dan saya terkhususnya sangat bersyukur bisa berada di tengah-tengah kakak-kakak sekalian yang insya Allah saya akan berada di posisi kita nanti. Karena saya tidak terlalu panjang karena mungkin dari tadi teman-teman kakak-kakak sudah duduk lama-lama. Karena masih ada jembatan di belakang yang disiapkan ya. Oke, siap. Nama saya Suhaji, saya perwakilan dari seluruh mahasiswa STIKI semester 5 dan semester di atasku. Saya sangat bersyukur berada di tengah-tengah kakak-kakak sekalian yang saya bisa ketengahin. Grow jadi sini. Saya sangat bersyukur karena saya terpilih untuk menyampaikan kesan dan pesan. Karena saya tidak membawa catatan karena ini langsung dari hati, mungkin bisa tersentuh insya Allah. Saya tidak terlalu panjang. Kesan yang pertama saya dapatkan dari kakak-kakak sekalian, karena saya masuk pas angkatan corona, di mana pada saat saya masuk itu apa? Gitu.
Jadi pada saat kakak-kakak mulai masuk, saya kaget. Ini kakak-kakak, kenapa ini kakak-kakak? Siapa ini? Jadi saya tidak tahu yang mana kakak-kakak sekalian. Jadi saya sangat bersyukur saya bisa lihat semua muka-muka kakak-kakak sekalian. Insya Allah. Karena keberuntungan saya di sini, saya bisa melihat pada saat saya melamar kerja, dan salah satu mungkin stafnya sudah jadi contohnya di HRD-nya pada saat pengujian. Nah, saya tahu ini kakaknya pasti, oh alumni ku ini. Saya disitu coba bisa mendekati kakak-kakak sekalian karena saya tahu itu orang dalam lebih kuat daripada orang luar. Oke. Oke, siap. Oke. Kesan saya harus adalah bagaimana kakak-kakak bisa sampai di sini, di titik di mana jenjang karir kalian sudah terponik untuk S1-nya. Tepuk tangan dulu, Pak. Itu kesan saya dan pesan saya. Mungkin 1, 2, 3. Mungkin cuma 3 pesan saya. Pada saat kakak-kakak sudah menjadi orang besar, tolong jangan lupakan kami. Dan terutama saya karena saya ditata. Tolong jangan lupakan kami. Kami tetap selalu mengharapkan kakak-kakak sekalian, di mana kakak-kakak sekalian sangat berperan penting pada saat kami itu membutuhkan yang namanya pekerjaan.
penjajahan berganti merdeka. Masih di sini, negeriku Indonesia. Kurang lebih 2 tahun kemarin, hamparan hijau menekan mata, birunya laut mencernihkan pikiran. Tapi kini semua tak berarti setelah diterpa badai kepedihan yang mengucapkan dunia. Tanah airku Indonesia. Kata orang, pelangi muncul setelah hujan. Kau benar. Demikian semoga saja pandemi ini cepat berlalu. Karena telah banyak yang air mata, telah banyak yang kehilangan, banyak yang rindu sekolah, rindu kuliah, rindu bekerja, rindu aktivitas seperti biasanya. Ya, itu semua cukup meletihkan, tapi itu sangat jauh lebih baik dan disyukuri karena telah melahirkan cerita yang tak bisa kita punya dari rumah. Saat ini kemajuan teknologi membuka ruang temu secara virtual, tapi tak ada yang bisa menandingi nikmat bersua dari Tuhan. Teruntuk Ibu Pertiwi, jika keheningan 2 tahun terakhir terasa lama, semoga secepatnya senyuman terukir di wajah putra putrimu. Buka apa sejuta harapan